Sebelum kita ke Pak Jamal, kita langsung ke Pak Ahmad Riyad, merupakan anggota TGIPF Kanjuruhan. Pak Ahmad Riyad, kami ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, Pak. Ya, selamat malam, Assalamualaikum. PSSI sudah bersama Komite Disiplin, sudah melakukan investigasi mulai hari Senin. Kita datang mulai Minggu di Malang sampai Senin, sampai hari tadi jam 3 kita umumkan ada hasil investigasinya yang berujung karena kita investigasi hanya terhadap Law of the Game LOTG, maka kita tidak keluar kepada yang lainnya, hanya mengenai pertandingannya saja. Mulai awal pertandingan sampai akhir ditemukan adanya kesalahan dari Panpel dan kesalahan dari security officer. Jadi kita sudah umumkan, mereka disanksi semua. Kita memahami bahwa sanksi ini bukan berarti menghapus air mata di Malang, bukan. Tapi tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Kejadian meninggalnya korban di Malang ini apapun, satu nyawa pun sebetulnya tidak bisa diartikan dengan materi apapun. Tapi itu setidaknya yang dilakukan oleh PSSI sesuai dengan kode disiplin, menghukum secara maksimal pada mereka semua. Sanksinya boleh langsung diutarakan, Pak? Ya, terhadap Arema, manajemen Arema dilarang bermain di Malang sampai musim akhir sebagai tuan rumah dan harus partai usiran berjarak 250 km dari kota Malang, dari Stadion Malang. Yang kedua, security officer dihukum seumur hidup, tidak boleh aktif di dunia sepak bola karena dia dianggap gagal dalam menyelesaikan atau adanya supporter yang masuk ke lapangan. Begitu juga Panpel juga dihukum seumur hidup. Pak Riyad, kalau boleh tahu apa kesalahan mendasar dari security officer itu sehingga dihukum seumur hidup? Satu, yang kedua, apakah security officer itu maupun Panpel mensosialisasikan atau tidak mensosialisasikan daripada regulasi FIFA pasal 19 ayat B yang menyatakan dilarang penggunaan gas air mata dalam stadion. Ya. Silakan Pak Riyad. Jadi itu yang berhak menegur di dalam Panpel sesuai dengan kode safety-nya PSSI yang diadopsi dari FIFA. Itu adalah security officer. Ternyata saat itu security officer tidak melakukan teguran. Sehingga ya, keamanan melaksanakan itu pelemparan gas air mata. Begitu juga Panpel. Dan padahal mereka jelas tahu bahwa di pasal A bahwa Panpel itu total termasuk di dalamnya security officer bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan, keamanan semuanya. Dan membebaskan PSSI dari segala tuntutan. Itu di pasal 3 jelas, Bang Nurdin. Ada di pasal 3 jelas seperti itu. Jadi ini berarti seluruh nasib yang ada di pertandingan apa yang diprogram. Nah, PSSI nasibnya semua di tangan Panpel. Kalau Panpelnya tidak profesional menjalankan safety keamanannya, maka akibatnya seperti ini. Itu yang jadi keprihatinan kita semua. Ini karena korbannya juga begitu banyak yang tidak bisa dinilai lagi kerugiannya, tidak bisa dinilai dengan. Pak Riyad, izin diskusi Pak Riyad. Tadi Pak Riyad dalam pembukaan penjelasannya mengatakan bahwa PSSI atau investigasi PSSI ini dilokalisir dalam konteks Law of the Game kan, LOTG tadi di awal pembuka. Iya, betul. Supaya kita tidak salah persepsi. Betul. Jadi dalam pandangan, dalam pemikiran saya, Law of the Game itu adalah aturan permainan. Ya. Itu adalah kitabnya atau undang-undangnya buat perangkat pertandingan. Jadi, mohon maaf, dalam konteks ini saya merasa itu istilah yang salah. Jika investigasi pakai pagar law of the game. Karena kalau dalam investigasi ini ada 8 pertandingan, maka yang harus dipakai adalah regulasi pertandingan Liga 1. Kalau law of the game itu miliknya para wasit dan perangkat pertandingan. Tadi karena saya dengar begitu. Karena saya tadi dengar begitu. Supaya tidak ada kesan bahwa PSSI ingin melokalisir kejadian yang sangat extraordinary ini gitu loh, dengan skala korban jiwa yang luar biasa. Kita membagi dengan investigasinya polisi, kita bagi betul.
dan investigasinya pemerintah kita bagi, karena yang pemerintah dan Komnas HAM secara umum, kita mulai awal proses kita bagi 3 dalam pertandingan. 1, pra pertandingan, perizinan surat menyurat, lalu dalam pertandingan 90 menit, ingat ya, menit ke-1 sampai ke-90 tidak terjadi apa-apa. Yeah. Setelah peluit ditutup oleh wasit, itu kewajiban panpel 10 menit sebelum peluit berakhir, panpel itu harus buka pintu. Mulai dari pintu yang berisiko kecil diserobot supporter dari luar. Itu sampai semenit 90 itu harus sudah semua. Tapi kenyataannya di menit 80 pintu belum dibuka, menit 85 pintu belum dibuka. Itu dia. Pak Riyad. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan Pak Nurdin dengan segala pengalamannya, Pak Toel dengan segala pengetahuannya, Pak Gusti Randa dengan asumsi-asumsinya. Saya kepingin tidak kemana-mana. Ini kan korban terlalu banyak. Jadi yang pertama saya harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk keluarga Aremania. Gitu. Ini kalau mau tanya tentang law of the game dan lain sebagainya. Ini korban ini awal mulanya apa? Awal mulanya apa ini? Kok sampai seperti ini? Berarti kalau seperti apa yang dikatakan Bung Nurdin, Bung Toel, ini tidak ada kelanjutan dalam menyampaikan sistem keamanan. Berarti bagaimana ini? Dan harusnya pengaman itu tahu bahwa di lapangan itu menurut statuta FIFA-nya tidak boleh ada gas air mata. Nah ini orang korban semua akibat gas air mata. Terjadi injak-injakan di antara mereka. Dan sekarang ini kita tidak bisa ngomong yang agak keluar terlalu jauh. Ini semua orang kirim jejak digital. Ya, jejak digital yang terjadi sampai korban segitu banyak. Kita ditunjukkan bagaimana orang mau cari selamat, jebol tembok. Bukan jebol tembok, jebol loster. Yang karena yang dianggap mudah itu loster karena ada lubang-lubangnya. Dijebol sama mereka lewat situ. Ada satu penonton namanya Yanto. Itu kepingin nolong orang. Masuk keluar. Sampai terakhir dianya sendiri jadi korban. Ya, saya terupdate terus ini. Ada satu anak di Bareng itu. Sekarang itu dibuat jujukan semua pejabat datang ke sana. Karena apa? Orang tua dua-dua meninggal. Ya? Emaknya meninggal, bapaknya meninggal. Ya, ini dapat update terus kita. Lah, apa sekarang ini kira-kira bentuk pertanggungan jawab dari semua akibat ini? Siapa yang harus paling bertanggung jawab? Ini pemerintah bentuk tim. Apa itu namanya? TGF atau apa itu? TGIEPF. Ya. Yang diketuai Pak Mahfud. Betul. Oke, itu bentuk satu keseriusan pemerintah punya peduli terhadap persepak bolaan ini. Ya. Dibentuklah tim itu. Kira-kira targetnya apa? Nanti layout-nya ini apa? Kalau saya lihat daftar namanya orang-orangnya, yang saya kenal 3 itu cuman, yang ngerti bola betul. Ya, Akmal, Joy Kompas, sama pemain. Kurniawan. Yang lainnya mana nih? Kira-kira ngerti enggak? Ini keruiselnya di lapangan ini loh. Ini kan harus orang-orang yang tahu bola betul. Bahwa bola ke depan ini harus betul-betul. Ya. Ini menjadi catatan. Bola ini ada seperti yang dikatakan Pak Nurdin tadi. Punya multi efek. Ini hiburan rakyat yang termurah. Ya. Hiburan rakyat yang harusnya membahagiakan ya. Mengkaitkan emosi, mengkaitkan fanatik kedaerahan dan lain sebagainya. Dan itu harus ada di fan clubnya. Kalau enggak percuma. Karena katanya, Bu Jamal, ada suatu pernyataan dari Arya tadi yang perlu kita perdalam. Iya. Gitu. Yang mengatakan bahwa security official ini lalai. Ya, tidak menyampaikan regulasi FIFA. Pak Riyad betul itu ya? Pak Riyad masih tersambung? Halo? Tolong diulang lagi Pak Nurdin. Ya, apa betul tadi Pak Riyad pernyataan saya tidak salah dengar bahwa security official diukur seumur hidup karena lalai tidak menyampaikan kepada pihak keamanan tentang regulasi FIFA yang melarang penggunaan gas air mata. Betul begitu Pak Riyad? Bukan begitu. Yang security officer gagal untuk mengembalikan
Supporter yang turun ke lapangan. Mengatasi supporter yang turun. Oke, tapi jadi waktu technical meeting, apakah security official atau pampel, keamanan itu kan bagian dari pampel. Itu ya? Apakah mensosialisasikan regulasi FIFA maupun regulasi PSSI bahwa tidak boleh penggunaan gas air mata dalam stadion? Ya, dari yang kita tanyakan dari investigasi yang ke Panpel, Panpel menyatakan sudah pernah tapi di tahun 2018. Bukan yang pada saat ini. Pada saat kejadian kemarin diinformasikan kembali tidak, Pak? Yang ini tidak ada bukti yang sekarang ini ada seperti itu. Nah, karena ini pernyataan ini sangat berbahaya. Ya, pernyataan berbahaya. Kita baca pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kelalaiannya, kehilapannya menyebabkan matinya seseorang, maka dipidana minimal paling lama 5 tahun kalau nggak salah. Nah, ini bahaya ini. Karena ini 133 atau 125 yang meninggal, jiwa ini luar biasa ini. Jadi kalau karena kelalaian tidak mensosialisasikan status FIFA dan ditemukan bahwa penyebab banyaknya orang meninggal karena gas air mata, maka itu kena pasal 359 KUHP. Jadi Pak Riyad, saya cuman ingin ikut berkomentar. Ya. Banyaknya tim-tim yang dibentuk. Target ini ya, satu bentuk perdulinya pemerintah. Tapi kira-kira way out-nya ini apa nanti? Apa ini nanti cuman buat di ajang politik saja? Momen ini dibuat ajang politik. Karena saya lihat dari daftar nama cuma 3 orang. Yang tahu tentang bola betul. Orang-orang praktisi bola yang sudah berkawak di sana tidak ada. Ya, ini saya berharap Pak Riyad salah satu Esko PSSI, kebetulan di wilayahnya jenengan, tolong ngomong sama Pak Mahfud jangan seperti ini. Ini banyak orang yang tahu tentang ini semua dan ini menggoncang dunia. Ini menggoncang dunia. Saya berharap hasil investigasinya Pak Kapolri, tim Menko Polhukam, PSSI ada sinkronisasi. Dan sinkronisasi itu menjadikan itu nanti untuk kepentingan sepak bola kita di depan. Yeah. Dan saya minta orang-orang yang bertanggung jawab sekarang kejadian ini ikut di dalam tim itu. Tapi begitu tim ini selesai menemukan seluruh rumusannya, saya mau lihat gentlenya para penanggung jawab. Ada enggak moral etikanya? Oke, tim sudah selesai. Saya sudah memberikan masukan sekemampuan saya. Karena ini sudah disinkronisasi hasilnya, saya sebagai penanggung jawab dan ini saya anggap gagal, saya menyatakan mundur. Ini saya mau lihat, sepak bola ini adalah alat paling yang sportivitasnya tinggi. Jadi kalau di dalam para pengurusnya punya etika politik atau etika moral yang baik, begitu tim selesai melakukan sinkronisasi, mereka mengundurkan diri. Boleh ditanggapi dulu soal tim TGIPF? Boleh, silakan. Ya. Pak Rian ditanggapi Pak, komposisinya lebih banyak yang tidak mengerti bola Pak. Sebentar Pak Nurdin Halid. Mohon maaf Pak Nurdin, silakan Pak Rian. Langsung ditanggapi. Ya benar apa yang dikatakan Pak Jamal, tapi tidak semudah itu karena pemerintah punya otoritas untuk membentuk tim Pak Jamal. Kita kalau mau memaksakan orang bola apalagi yang aktif di dalam sepak bola, tapi kalau yang di luar seperti Pak Nurdin, seperti Pak Rendra, Pak Jamal, saya kira ya oke-oke saja untuk masuk karena ngerti, karena mantan yang membangun PSSI kapan-kapan nanti Bapak semua yang di situ. Saya kira kalau yang aktif sekarang ya jangan masukkan tim investigasinya pemerintah nanti menjadi target akhirnya apa Pak Riyad? Target akhirnya harus ditemukan nanti siapa berbuat apa, tanggung jawabnya apa. Pak Riyad, kan seperti itu. Pak Riyad, tadi saya mendengar bahwa tim investigasi PSSI yang dipimpin langsung Ketua Umum telah selesai melakukan investigasi. Sumbang saran saja kepada PSSI agar segera berangkat ke Swiss, ya, ke markas FIFA untuk melaporkan. Ya, kenapa? Karena sebentar lagi kita tuan rumah Piala Dunia. Ya, dan tim nasional kita alhamdulillah sekarang sedang naik daun, ya, dan sekarang menghadapi prakualifikasi. Sebelum FIFA turun, lebih baik PSSI yang proaktif untuk segera sehingga kita tidak di-ban, kita tidak mendapat hukuman. Dan saya yakin FIFA tidak akan menghukum PSSI ketika PSSI mampu menjelaskan secara transparan kepada FIFA. Karena track record kita itu sangat bagus di tingkat dunia. Mulai dari Piala Asia 2007, Piala AFF, Asian Games, SEA Games, dan sebagainya. Kita punya tuan rumah itu hampir tidak pernah ada kejadian sedikit pun yang menodai daripada persepak bola nasional. Saya juga ingin menambahkan ke Pak tentang yang Pak Nurdin, Pak Riyad. Pak Riyad tadi setuju ini, kita melapor dulu ke FIFA. Tapi saya minta dengan hormat,
minta dengan hormat, jangan nanti yang dilaporkan ini laporan ecek-ecek. Ini ratusan orang yang meninggal masalahnya. Oke. Gitu. Jadi kita sudah komunikasi, betul-betul sudah dengan FIFA. Malah respon dari Kapolri yang begitu cepat datang hari Minggu jam 1 sudah seluruh Mabes Polri pindah di Malang, Pak Nurdin. Semuanya pejabat terkait, semua hadir, semua Menteri PKM hadir. Hal itu menunjukkan pada FIFA komunikasinya bahwa ini adalah perbuatan oknum. Ini perbuatan oknum, kesalahan prosedur dan lain sebagainya, sehingga bukan perbuatan masih pemerintah. Pemerintah tidak seperti ini, sehingga FIFA akan datang tanggal 12 Pak Nurdin, 12-13 lewat AFD juga akan datang untuk dalam rangka belasungkawa karena kita anggota yang mayoritas penduduknya terbesar penggemar bolanya. Itu. Ya, FIFA paling anti nantinya kalau ternyata ini standar pemerintah harus memang punya lapangan, harus ada gas air mata, itu baru yang FIFA nggak suka. Tapi ini kan selesai ditindak. Kapolri cepat sekali responnya. Baik Pak Riyad, itu malah. Ya, komentar saya adalah terkait tim pencari fakta. Itu adalah oke lah ranahnya negara respon terhadap kasus ini ya. Secara hukum positif lah. Saya juga melihat pemberitaan bahwa misalnya kepolisian mencopot, memindahkan oknum polisinya yang melakukan tindakan di luar kepatutan. Lalu juga militer juga seperti itu, Panglima. Tapi poin saya adalah begini, karena kita insan sepak bola, jangan hukum positif itu sih silakan jalan karena itu adalah kewenangan negara. Hukum sepak bolanya yang jangan jadi nggak terdengar gitu loh. Karena sekarang misalnya FIFA itu kan akan mendengar dari federasi, dari anggotanya. FIFA itu akan mendengar laporan dari anggotanya. Itu satu yang pertama. Jadi hukum sepak bolanya yang sekarang ingin kita dengar karena persoalan ini adalah persoalan sepak bola. Yeah. Inti masalahnya kan sepak bola yang memakan jiwa kan begitu. Nah sekarang saya mau mengingatkan bahwa publik terutama korban itu hanya mau melihat pertanggungjawaban. Siapa yang harus bertanggung jawab kan begitu. Sekarang kita bicara soal properti. Regulasi itu kan milik federasi. Kode disiplin milik federasi. Regulasi pertandingan milik federasi. Member itu kan anggotanya. Panpel itu kan anggotanya. Dia dititipi itu untuk dieksekusi. Dan kalau kesalahan dilokalisasi kepada hanya panpel, itu yang buat saya ini semacam quote on quote kayak penyederhanaan. Melokalisir yang dijadikan tertuduh atau tersangka. Padahal menurut saya pertanggungjawaban penting. Itu nanti hasil akhir dari TGIPF itu. Federasi. Mundur kalau menurut saya. Kenapa? Karena juga ada contoh kasus. 2014 Uruguay, presidennya mundur karena kasus kekerasan sepak bola. Klubnya Nacional dan Peñarol, itu kan dua klub hebat di Uruguay, itu terlibat keributan dengan polisi. Lalu kemudian ujungnya, buntutnya, presiden FA-nya Uruguay itu mundur. Tapi poin yang dikatakan Bung Tommy Welly, masyarakat khususnya keluarga korban menunggu siapa pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Harus ada malu, pertanggung jawaban, lalu ini momentum. Bersama kami pemirsa. Ya, di studio kita sudah hadir Kiai Haji Haikal MZ. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang saya cintai, kemarin tanggal 1 Oktober 2022, Indonesia meradang. Terjadi sebuah tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Korban jiwa berjatuhan tidak kurang 125 keluarga besar kita bangsa Indonesia. Jelas, pertama, kasus ini harus dapat penanganan lebih serius. Pasti ada yang bertanggung jawab dan harus ada. Karena itu kita kawal bersama kasus ini. Jangan lagi sampai kasus ini kemudian terbebas dari tidak ada yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Yang kedua, berikan waktu kepada aparat negara untuk mencari siapa yang memang harus bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Yang ketiga buat kita, berhentilah narasi-narasi yang membuat suuzon, menyatakan bahwa keluarga-keluarga kita yang tewas dalam tragedi tersebut adalah sia-sia,
mereka tewas, mereka wafat, mereka tidak ada yang sia-sia. Siapa tahu di antara mereka yang terdesak, sesak napas, terjepit dan terhimpit, dari bibirnya selalu keluar kalimat takbir, selalu keluar kalimat tahlil, selalu keluar kalimat tasbih, dan mereka semua tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan husnul khatimah. Di akhir mari sama-sama kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Fikri Haikal, Pak Nurdin Halid, Pak Gusti Randa, tadi juga ada Pak Ahmad Riyad. Terima kasih banyak juga Bang Jamal, terima kasih juga Bang Toel. Pemirsa, kami akhir catatan demokrasi hari ini, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Ruben Merkuri, selamat malam, sampai jumpa.